Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 analisis keputusan bisnis yang beranggotakan Putri Dudamayanti dengan NIM akhir 012, lalu Sabita Kolbi Zarifa dengan NIM akhir 041, dan Laroiba Iftita dengan NIM akhir 074. Kami akan memaparkan atau mempresentasikan terkait decision support system dalam pemilihan karyawan berprestasi dengan menggunakan analisis gap profile matching dengan studi kasus di perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Lalu outline-nya apa saja yang akan dijelaskan, yakni yang pertama ada latar belakang, kemudian ada introduction terkait DSS dan gap profile matching, lalu peran DSS melalui gap profile matching, lalu komponen penyusun analisis gap profile matching, dan yang terakhir ada implementasi gap profile matching. Yang pertama ada latar belakang. Yang pertama yakni sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu suatu efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Eksistensi seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya sangat mendukung suatu pencapaian perusahaan, tak terkecuali di lembaga perbankan seperti Bank Indonesia. Lalu menyadari bahwa memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah memberikan kontribusi serta berprestasi sangat penting dalam mendukung peningkatan prestasi kerja karyawan. Karena dengan pemberian apresiasi untuk karyawan yang berprestasi dapat meningkatkan daya saing antar karyawan yang nantinya akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, yakni terutama dalam segi bisnis. Karena dengan adanya persaingan tersebut, menciptakan produktivitas karyawan yang lebih baik lagi. Kemudian banyaknya karyawan dengan berbagai bidang pekerjaan akan memakan waktu yang sangat lama jika karyawan berprestasi tersebut dipilih secara manual, serta dengan cara manual juga akan menimbulkan human error, sehingga dibutuhkan analisis pengambilan keputusan atau pembantu keputusan dalam pemilihan karyawan berprestasi dengan menggunakan profile gap matching ini. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di latar belakang sebelumnya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan decision support system dengan metode profile matching. Decision support system atau sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan menggunakan data yang sudah ada untuk mengidentifikasi dan juga memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan profile matching atau PM adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang memperhitungkan tingkat variabel prediktor ideal untuk subjek yang diteliti. Dalam menentukan karyawan yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai karyawan berprestasi, metode profile matching ini akan membandingkan antara nilai kompetensi yang dimiliki oleh seorang karyawan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan nilai kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga dari perbandingan tadi akan diketahui perbedaan kompetensinya atau yang juga dikenal dengan gap. Semakin kecil gap, maka bobot nilainya akan semakin besar. Selanjutnya, peran DSS melalui gap profile matching. Proses pengolahan data dalam proses pemilihan karyawan berprestasi memerlukan suatu sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang mendukung pengambilan keputusan guna membantu, mempercepat, dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Metode profile matching cukup efektif dalam menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut dalam bagian-bagiannya. Dengan metode profile matching ini, peneliti membuat sebuah sistem yang berjudul Decision System Pemilihan Karyawan Berprestasi dengan pendekatan analisa gap profile matching di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Baik, berikut saya akan menjelaskan komponen penyusun analisis gap profile matching. Hal pertama yang dilakukan yaitu pemetaan gap kompetensi. Gap yang dimaksud merupakan selisih antara profil karyawan dengan profil standar yang diharapkan. Dengan rumus gap sama dengan profil karyawan dikurangi profil standar. Lalu setelah melakukan pemetaan, dilakukan pembobotan, di mana nilai gap ini dikonversi menjadi bobot nilai seperti nilai gap 0 dikonversi menjadi 5, nilai gap 1 dikonversi menjadi 4,5.
dilakukan perhitungan nilai core factor. Nilai core factor merupakan aspek yang paling menonjol atau dibutuhkan oleh suatu jabatan yang diperkirakan dapat menghasilkan kinerja optimal dengan rumus NCF sama dengan sigma NC dibagi sigma IC, di mana NCF sama dengan nilai rata-rata core factor, NC sama dengan jumlah total nilai core factor, IC sama dengan jumlah item core factor. Selanjutnya, menghitung nilai secondary factor. Nilai secondary factor merupakan item-item selain aspek yang ada pada core factor. Dengan rumus NSF sama dengan sigma NS dibagi sigma IS, di mana NSF sama dengan nilai rata-rata secondary factor, NS sama dengan jumlah total nilai secondary factor, dan IS sama dengan jumlah item secondary factor. Selanjutnya, kita menghitung nilai total dari perhitungan nilai core factor dan secondary factor. Dari tiap aspek dapat dihitung nilai total dari tiap aspek yang diperkirakan berpengaruh pada kinerja tiap-tiap profil. Dengan rumus N sama dengan X% NCF ditambah X% NSF, di mana N sama dengan nilai total tiap aspek, X% sama dengan nilai persen yang diinputkan, yang mana X% ini nilainya tergantung dari kebijakan perusahaan masing. Contohnya kalau perusahaan menetapkan X% 60%, ya maka secondary factor-nya nilainya 40% gitu. Lalu untuk NCF sama dengan nilai rata-rata core factor, dan NSF sama dengan nilai rata-rata secondary factor. Lalu terakhir, nilai ranking merupakan hasil akhir dari proses profile matching yang akan diajukan untuk penilaian karyawan berprestasi. Dengan rumus ranking sama dengan X% N1 ditambah X% N2 tambah X% N3, di mana X% sama dengan nilai persen yang diinputkan. Yang nilai ranking ini juga mengikuti kebijakan perusahaan tersebut. Lalu N1, N2, dan N3 sama dengan nilai aspek yang sudah dihitung total. Lalu ini adalah diagram konteks pada sistem DSS di kantor perwakilan. Nah, secara garis besar alur diagram ini adalah tugas akan memasukkan data-data yang diperlukan seperti data karyawan, data nilai, data syarat, data profil standar, dan juga nilai NCF dan juga NSF yang sudah dihitung sebelumnya ke dalam sistem DSS. Sistem DSS akan memproses masukan data-data tadi dan akan memberikan output laporan data karyawan disertai peringkat yang dapat digunakan petugas dan juga manajer untuk pengambilan keputusan. Lalu ini adalah data flow diagram. Alurnya yang pertama, petugas akan memasukkan data syarat, data profil standar, data karyawan, dan juga data nilai ke dalam proses pengolahan data. Data-data yang dimasukkan tadi akan diolah dan kemudian akan diproses di proses seleksi profile matching. Di sini juga petugas akan memasukkan nilai NCF dan juga NSF ke dalam proses seleksi profile matching untuk proses perhitungan. Proses perhitungan ini akan memberikan output berupa nilai dan juga rankingan. Data-data keluaran dari proses profile matching ini akan dijadikan sebagai laporan peringkat karyawan yang akan dikirimkan oleh petugas sebagai hasil dari sistem DSS. Laporan ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan pemilihan karyawan berprestasi. Selanjutnya, lalu ini adalah kriteria penilaian yang akan digunakan oleh kantor perwakilan. Di sini ada beberapa kriteria penilaian yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, seperti disiplin, kerjasama, prestasi kerja, dan juga masa kerja. Masing-masing kriteria ini memiliki pembobotan nilainya masing-masing. Untuk disiplin, kerjasama, dan juga prestasi kerja memiliki pembobotan kurang, cukup, baik, dan juga sangat baik. Misalnya ketika karyawan itu memiliki nilai disiplin yang kurang, akan diberikan nilai 1. Untuk masa kerjanya memiliki pembobotan nilai lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan juga 6 tahun. Nah, masing-masing kriteria ini akan memiliki persentasenya masing-masing sesuai dengan kebijakan perusahaan. Baik, kita akan masuki pada implementasi untuk decision support system menggunakan analisis gap profile matching di lingkungan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan bentuk sebagai berikut, yakni bentuknya sebagai suatu sistem aplikasi. Jadi nantinya nilai-nilai dari karyawan dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni disiplin, kerjasama, prestasi, dan masa kerja itu akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi ini. Nah, kemudian pengguna aplikasi, yakni seperti HR, manajer, serta pihak yang berkepentingan,
bisa mencari karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan memasukkan nilai profil standar yang dicari berdasarkan kriteria tersebut. Misalnya di gambar ini untuk disiplin diisi dengan sangat baik, lalu kerjasama juga diisi dengan sangat baik, prestasi diisi dengan sangat baik, dan masa kerjanya juga diisi sebagai lebih dari 6 tahun. Lalu nantinya jika dihitung, sistem aplikasi ini akan mengeluarkan individu-individu berupa daftar karyawan yang diurutkan berdasarkan ranking untuk karyawan yang memiliki nilai standar yang sesuai dengan kriteria yang nilai yang diinputkan. Dari gambar ini, individu yang dengan kecocokan terbesar itu diperoleh oleh inisial IS dengan nilai profile matching-nya sebesar 4,8. Nah, jika ingin dirinci lebih lanjut, mengapa IS ini bisa mendapatkan nilai 4,8 dan menjadi karyawan yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang diinputkan adalah sebagai berikut. Melalui gambar ini dapat diketahui bahwa IS itu memiliki nilai disiplin sebesar 4, lalu kerjasama sebesar 4, kemudian prestasi sebesar 3 yang mendekati sangat baik, dan masa kerjanya juga lebih dari 6 tahun dengan nilainya sebesar 4, sehingga dapat diketahui bahwa IS ini memang mendekati sesuai dengan profil standar yang dicari oleh seorang HR atau manajer dengan menginputkan seperti berikut. Sehingga dapat disimpulkan dari proses decision support system menggunakan analisis gap profile matching ini, yang pertama bahwa proses pemilihan karyawan berprestasi dilakukan secara manual di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh itu rawan terjadi kesalahan dan tidak efisien, sehingga memerlukan sistem DSS berbasis komputer untuk membantu proses pemilihan karyawan. Lalu, sistem DSS pemilihan karyawan menggunakan metode profile matching dengan membandingkan data kinerja karyawan dengan standar yang ditentukan. Lalu, sistem DSS memperhitungkan kriteria aspek intelektual, sikap, dan perilaku karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja. Nah, nantinya sistem DSS akan memberikan output peringkat karyawan berdasarkan nilai keselarasan profil aktual terhadap standar kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut merupakan sumber pemaparan materi terkait decision support system menggunakan analisis gap profile matching ini. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.